Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 419. Setelah sebuah lagu, lampu panggung menyinari Fang Qiu. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan tepuk tangan, termasuk direktur dan anggota kru di luar panggung dan 339 kontestan di atas panggung. Mereka tidak ingin mengenali keterampilan medis Fang Qiu, tetapi mereka harus mengenali nyanyiannya. Bagaimanapun, Fang Qiu benar-benar menyuarakan aspirasi semua orang, cinta mereka pada pengobatan tradisional Tiongkok dan keyakinan kuat mereka untuk mempelajarinya. Fang Qiu pantas mendapat tepuk tangan meriah ini. Di luar panggung, Direktur Li Huawen dan beberapa anggota awak memandangi Fang Qiu dengan kaget. Mereka tidak berharap Fang Qiu menyanyikan lagu itu kata demi kata setelah dia hanya mendengarnya sekali. Yang terpenting, melodinya bagus. Dia bernyanyi dengan sangat baik. Terkejut, Direktur Li Huawen diam-diam merasa lega. Dengan lagu tema, episode pertama akhirnya punya cukup waktu. Lalu dia memikirkannya. Meskipun suasana beberapa bagian acara tidak terlalu aktif, secara keseluruhan, episode pertama ini akan sangat luar biasa dengan sedikit post-editing. Li Huawen bersemangat memikirkan hal itu. Baiklah. Mengambil mikrofon, Direktur berkata, "Terima kasih atas kerjasama Anda dalam rekaman ini. Saya menyatakan episode pertama dari kompetisi dokter muda dari perselisihan Huaxia sukses total. Kami akan merekam episode kedua pada waktu yang sama besok pagi. Sedangkan untuk putaran kedua, semua orang bisa kembali ke hotel dan menunggu notifikasi." Kemudian Li Huawen meletakkan mikrofon dan berkata kepada sutradara penulis drama di sebelahnya, "Panggil semua departemen untuk segera mengadakan pertemuan." Lalu dia bergegas pergi. Di bawah panggilan sutradara penulis drama, tokoh-tokoh utama dari semua departemen bergegas ke ruang pertemuan yang sangat luas di luar studio. Li Huawen duduk di kepala. Sekarang episode pertama telah direkam. Saya yakin orang-orang di semua departemen juga melihat hal-hal penting dari pertunjukan ini. Pertama, apa pendapat Anda tentang episode pertama? Li Huawen bertanya. Itu bagus. Seketika, orang-orang di semua departemen mulai berteriak sambil tertawa. Memang, menurut mereka, efek dari pertunjukan itu benar-benar cukup, dan efeknya memiliki sebab dan akibat, membuat orang mudah tertarik. Inti dari episode ini adalah tantangan terang-terangan Wang Xiji untuk Fang Qiu. Meskipun Fang Qiu telah mengatakan dalam sebuah wawancara sebelumnya bahwa dia pasti akan masuk 100 besar, karena Wang Xiji tidak terkenal dan tidak memiliki latar belakang yang besar, saya khawatir itu akan menjadi penghalang, kata kepala publisitas. Asisten Direktur. Li Huawen berteriak, menoleh. Mendengar teriakannya, asisten direktur segera datang. "Aku sudah menonton rekaman wawancara yang kamu jalankan. Sebagian besar yang diwawancarai adalah orang-orang dengan ketenaran atau latar belakang. Apakah Anda mewawancarai Wang Xiji? Apakah dia menyebutkan Fang Qiu selama wawancara?" Li Huawen bertanya. "Tidak." Asisten direktur menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Wang Xiji benar-benar tidak memiliki ketenaran atau latar belakang, dan dia tidak menunjukkan niat untuk bertarung dengan Fang Qiu pada awalnya, jadi saya tidak memberinya wawancara mendalam. Malam ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk melakukan wawancara singkat dengannya ketika aturan untuk putaran kedua diumumkan." "Yah, lakukan saja." Li Huawen segera memutuskan, mengatakan, "Wawancarai Fang Qiu juga." "Baik." Asisten direktur mengangguk. Setelah wawancara malam ini, Departemen Publisitas dan Departemen Pengeditan harus memotong video dalam waktu sesingkat mungkin. "Saya hanya memiliki satu persyaratan untuk trailer ini, itu harus menarik," perintah Li Huawen. "Tidak masalah. Bagaimanapun, pertunjukan itu memiliki sesuatu yang menarik." Departemen Publisitas dan Departemen Penyuntingan penuh percaya diri, jadi mereka segera mengangguk dan setuju. "Oke, mari kita bicara tentang aturan episode kedua, 50 dari 100. Pada titik ini, Li Huawen melihat kerumunan yang bingung dan menjelaskan, "Meskipun aturan telah ditetapkan, rekaman hari ini membuat saya melihat kemungkinan baru. Daya tarik dan nilai jual episode pertama adalah persaingan antara Fang Qiu dan Wang Xiji. Jika persaingan ini adalah daya tarik, mengapa kita tidak mengembangkannya dan membiarkan 100 kontestan bersaing satu sama lain? Bagaimana menurut Anda?" Tidak lama setelah dia selesai, mata semua orang di ruang rapat menyala. Menurut ritme ini, jika 100 orang ini berdebat satu sama lain, bukankah itu akan menarik banyak perhatian dan memicu kegilaan? Ketika memikirkan hal ini, semua orang segera mulai berbicara dan mulai mengadakan diskusi yang panas. Setengah jam kemudian, pertemuan berakhir. Semua orang berpisah dan pergi untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri. Pada 4 p.m., Fang Qiu, yang telah menunggu di kamar hotelnya sepanjang siang,
akhirnya mendengar ketukan di pintu. Dong, dong, dong. Dia membuka pintu dan, seperti yang diharapkan Fang Qiu, anggota kru tiba. Aturan babak kedua, kata sutradara penulis drama itu. Dia datang dengan asisten direktur untuk wawancara. Baik. Fang Qiu mendapatkan kartunya dan hendak menutup pintu. Tunggu. Sutradara penulis drama itu berteriak dengan cepat dan berkata, karena penampilan Anda yang bagus di episode pertama dan karena Anda menyanyikan lagu tema untuk pertunjukan kami ingin melakukan wawancara sederhana dengan Anda. Apakah semuanya baik-baik saja sekarang? Baik. Fang Qiu tidak menolak, hanya membuka pintu sepenuhnya dan membiarkan mereka masuk. Seperti sebelumnya, Fang Qiu menarik 2 kursi untuk mereka berdua duduk dan kemudian duduk di tempat tidur sendiri. Fang Qiu membaca aturan di kartu itu sementara asisten sutradara dan penulis naskah bersiap untuk wawancara. Episode kedua. 50 dari 100, aturan promosi. 100 kontestan masing-masing menyiapkan 3 pertanyaan, dan semua orang dapat menunjukkan atau menggambar banyak untuk menentukan lawan Anda. Lawan Anda dapat maju dengan memberikan 2 jawaban yang benar. Dengan cara yang sama, jika kamu menjawab 2 pertanyaan dengan benar, kamu juga bisa maju. Setelah putaran kompetisi, jika kurang dari 50 orang memenuhi syarat untuk promosi, maka orang yang tersingkir akan memiliki putaran kedua kompetisi untuk membuat 50 orang. Jika jumlah orang yang memenuhi syarat untuk maju melebihi 50 setelah putaran, mereka yang menjawab lebih sedikit pertanyaan dengan benar akan mengambil bagian dalam kompetisi eliminasi. Aturan untuk sistem gugur adalah sebagai berikut, pilih secara acak 3 pertanyaan yang belum dijawab dari episode pertama. 3 pertanyaan per orang. Mereka yang mendapatkan 2 hak akan maju. Aturannya sederhana. Singkatnya, itu berarti pesaing harus bersaing keras. Setelah membaca aturan, Fang Qiu berkata dengan senyum pahit, menurut aturan, apakah kamu akan melakukan sesuatu? Mendengar kata-katanya, sutradara penulis drama, yang baru saja bersiap untuk wawancara, segera menyalakan kamera dan bertanya langsung pada Fang Qiu, jadi, siapa yang akan Anda pilih sebagai lawan Anda? Dia tidak menyebutkan episode kedua. Selama dia tidak menyebutkannya, pertanyaan itu bisa digunakan di episode pertama. Siapa saja? Fang Qiu tersenyum dan berkata, saya tidak peduli. Pada jawabannya, mata sutradara penulis drama itu berbinar. Itulah jawaban yang dia inginkan. Asisten direktur tertawa. Fang Qiu benar-benar menyelamatkan wajahnya dengan menciptakan topik seperti itu. Dalam episode ini, Wang Xiji menantang Anda di atas panggung dan meminta Anda untuk menjelaskan. Bagaimana menurut Anda? Apa yang sedang kamu pikirkan? Sutradara penulis drama itu bertanya. Sebenarnya, itulah alasan utama dia mewawancarai Fang Qiu. Ini akan dipotong menjadi video promosi dari Bidikan Indah, yang tidak boleh dihilangkan. Tidak ada. Fang Qiu memikirkannya dan berkata, saya tidak tahu, karena dia mendapat pertanyaan itu di internet. Dia hanya tahu jawabannya, bukan sebab dan akibatnya. Mendengar jawaban ini, sutradara penulis drama dan asisten sutradara sangat bersemangat. Dan kemudian mereka mematikan kamera dan berkata, terima kasih atas wawancara. Mereka bangkit dan pergi dengan penuh semangat. Dengan wawancara ini, video promosi akan menarik. Pada saat yang sama, mereka juga mendapat nilai jual episode kedua. Segera setelah mendistribusikan aturan untuk episode kedua, asisten sutradara dan penulis naskah mewawancarai Wang Xiji. Kemudian mereka pergi dengan gembira. Pada pukul 8 malam, trailer dari kompetisi dokter muda dari perselisihan Huaxia secara resmi diluncurkan. Weibo dan situs web video utama segera menempatkan trailer di beranda mereka. Tidak ada keraguan bahwa trailer mendapat banyak perhatian segera setelah dirilis, dengan semua orang menantikannya. Lebih dari 5 juta hit dilakukan hanya dalam 1 jam. Orang-orang mengklik trailer, dan video itu segera menunjukkan bahwa Fang Qiu berkata, kawan, ayolah. Yang lain menjawab dengan senyum acuh tak acuh. Kemudian adegan itu bergeser ke panggung. Pertanyaan pertama, dari Fang Qiu. Pertanyaannya adalah, serangkaian keheningan mengikuti, dan ketika pembawa acara selesai berbicara dan keheningan menghilang sepenuhnya, gambar itu bergeser lagi. Semua orang yang hadir menatap dengan berbagai raut wajah mereka. Lalu itu adegan selanjutnya. Saya melihat Fang Qiu melakukannya dengan benar, dan saya tidak tahu mengapa dia melakukannya dengan benar, jadi saya ingin meminta Fang Qiu untuk menjelaskan. Wang Xiji muncul di layar sambil menunjuk Fang Qiu. Kemudian, wajah Fang Qiu muncul di layar, tetapi dia tidak terlihat setenang sebelumnya, dan sebaliknya, dia terlihat sangat tidak nyaman. Akhirnya, Fang Qiu terlihat berdiri di tengah panggung dengan mikrofon, siap bernyanyi. Adegan terlintas oleh. Itu cukup cepat.
Dengan musik yang dipilih secara khusus, semua orang yang menonton trailer tidak bisa tidak merasa bersemangat dan senang. Ini sangat menyenangkan. Ya dewa, apakah para kontestan saling berhadapan selama episode pertama? Seperti yang saya harapkan, Fang Qiyu menjadi sasaran dan diserang. Kali ini benar-benar ujian apakah Fang Qiyu mampu atau tidak. Akan memalukan baginya jika dia tersingkir di babak pertama. Ya, trailer ini tidak sengaja diedit agar terlihat seperti ini, kan? Mengapa saya tidak merasa yakin tentang Fang Qiyu ketika saya selesai menontonnya? Dia tidak benar-benar tersingkir oleh orang yang menargetkannya, kan? Apakah Fang Qiyu akan bernyanyi di adegan terakhir itu? Saya mendengar Fang Qiyu bernyanyi dengan sangat baik, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bernyanyi di TV. Saya bertanya-tanya bagaimana dia bernyanyi dan apakah dia bernyanyi seperti biasanya. Sialan, bisakah aku bilang aku tertarik? Kapan episode pertama acara akan ditayangkan? Apa gantungan tebing? Saya harap itu tidak akan berlanjut. Aku agak menantikannya. Haha, mereka terlihat seperti akan bertarung, bukan? Pertunjukan ini menarik. Saya akan memiliki sesuatu untuk ditonton di paruh kedua tahun ini. Setelah menonton trailer, hampir semua orang menantikan pertunjukan. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 420. Pada 9 malam, saat trailer mendapatkan lebih dari 10 juta hit, mikroblog dokter muda itu akhirnya memiliki beberapa gerakan. Trailer untuk tagar yang Pisician of Huaxia Competition tanda pagar dirilis. Acara ini secara resmi akan dimulai pada tanggal 1 Mei. Tetap di sini. Blog ini diposting dengan diam-diam. Mereka yang melihat posting ini segera memposting ulangnya. Segera post itu menyebabkan kegemparan. Ini akan ditayangkan pada tanggal 1 Mei. Bagus. Hanya ada setengah bulan. Saya mendengar bahwa kru mulai merekam acara ini hanya beberapa hari yang lalu. Ini akan hidup dalam setengah bulan. Itu cepat. Direktur Li Huawen luar biasa. Dia selalu cepat, bahkan membuat pertunjukan. Saya sudah melihat trailernya dan saya pikir acaranya menarik. Itu gaya Direktur Li Huawen. Blogger, dapatkah kamu mengirim saya pesan pribadi dan memberitahu saya jika Fang Qiyu sedang keluar atau tidak? Saya tidak akan menonton trailer jika saya tahu itu. Saya tidak akan bisa tidur selama setengah bulan. Tidak ada keraguan bahwa dengan berbagai aksi publisitas acara, semua orang telah menantikan episode pertama. Banyak orang bahkan merekomendasikan pertunjukan ini kepada orang-orang di sekitar mereka, sehingga semakin banyak orang bergabung dengan kemah dokter muda, menunggu pertunjukan dimulai. Pagi berikutnya, Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu meninggalkan hotel bergandengan tangan dan berjalan ke gedung Central Television. Di perjalanan, Fang Qiyu bertanya pada Jiang Miaoyu, apakah Anda bersiap-siap? Di bawah aturan babak ini, aku tidak bisa mengatakan seberapa baik aku mempersiapkan. Itu tergantung pada seberapa baik lawan saya telah mempersiapkan. Berbicara di sini, Jiang Miaoyu menyeringai dan menambahkan, tapi aku punya kepercayaan diri. Bagus. Fang Qiyu mengangguk dengan sungguh-sungguh, mengulurkan tangan dengan kedua tangan, menekan bahu Jiang Miaoyu, memberikan dorongan semangat, dan berkata, kamu tahu. Saya suka penampilan Anda saat Anda tidak sadar diri. Keluar. Jiang Miaoyu menggeram marah. Kamu orang yang seperti itu. Ketika saya pertama kali bertemu Anda sangat lembut. Lihat dirimu sekarang. Kamu sangat jahat. Saya kurang beruntung bertemu dengan pria seperti itu. Temui orang seperti itu. Fang Qiyu menyeringai dan berkata, sayangnya, sudah terlambat. Sekarang kamu berada di atas perahuku, kamu ingin turun. Tidak mungkin. Mendengar kata-katanya, Jiang Miaoyu bergumam. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba seorang crasher mendatangi mereka berdua. Fang Qiyu. Pria itu memanggil Fang Qiyu, berjalan menghampiri mereka, memberi Jiang Miaoyu pandangan kosong, dan kemudian memberitahu Fang Qiyu, aku akan menantangmu di kompetisi hari ini. Anda sebaiknya berhati-hati. Dengan itu, dia langsung pergi. Dua lainnya bingung. Kamu kenal dia? Jiang Miaoyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak. Fang Qiyu tertegun juga. Oh. Kemudian Jiang Miaoyu tersenyum dan berkata, sepertinya orang lain sangat membencimu. Sebagai gadis yang lemah, aku harus menjauh darimu, jangan sampai aku terlibat. Setelah itu, Jiang Miaoyu pergi. Kamu ingin pergi? Fang Qiyu meraih bahu Jiang Miaoyu dan berkata, tidak mungkin. Kemudian, sambil tertawa dan bercanda, mereka menuju studio. Sesampainya di studio, Fang Qiyu menemukan bahwa semua 240 orang yang dihilangkan kemarin duduk di kursi di atas panggung. Tampaknya mereka dipanggil sebagai penonton oleh tim direktur. Tentu saja, tidak sulit untuk menemukan penonton untuk pertunjukan yang begitu populer.
Hanya saja tim direktur merasa bahwa 240 orang telah tersingkir, tetapi karena mereka datang ke ibu kota, mereka mungkin juga belajar sesuatu. Jadi mereka menahan 240 orang. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menjadi penonton tetapi juga belajar lebih banyak pengetahuan tentang pengobatan tradisional Tiongkok dari pertandingan berikut. Pada titik ini, panggung juga berubah. Alih-alih 5 baris dari 340 kursi, ada bagian kecil untuk 100 orang. Bagian ini juga memiliki 5 baris masing-masing 20 kursi. Urutan kursi diatur oleh kru. Kali ini, Fang Qiu mendapat kursi pertama di baris pertama. Dia sepertinya berada di posisi ini untuk kenyamanan kamera. Kebanyakan orang marah tentang ini. Mereka berada di kompetisi yang sama. Mengapa Fang Qiu bisa mendapatkan banyak tembakan? Ini telah mengarahkan banyak orang untuk menargetkan Fang Qiu dari awal, berusaha menekannya sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak tembakan. Pukul 7.50, semua orang duduk. Tuan rumah dan 3 hakim melangkah ke atas panggung. Dalam serangkaian pesanan dari sutradara, berbagai departemen pertunjukan siap. Rekaman dimulai. Saat sutradara berteriak, kamera langsung menuju ke pembawa acara di atas panggung. Halo, semuanya, selamat datang di episode kedua dari persaingan dokter muda dari Huaxia. Tuan rumah tersenyum dan berbicara ke kamera, lalu menoleh ke 100 kontestan dan berkata, hari ini, 50 orang dari 100 orang akan maju dalam kompetisi ini. Mereka yang maju dapat berhasil menjadi 50 besar di negara ini. Kontestan, apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Tanya tuan rumah. Iya. 100 orang berteriak serempak. Bagus. Tuan rumah mengangguk setuju, lalu melihat kembali ke kamera dan berkata, pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan aturan kompetisi kepada semua orang. Ini adalah kompetisi yang sulit. Setiap kontestan memberikan 3 pertanyaan dan dapat menetapkan atau menarik undian untuk menentukan lawan. Dalam duel timbal balik, orang pertama yang mendapatkan 2 pertanyaan dengan benar melewati. Mereka yang gagal akan kembali ke tempat duduknya untuk ditentukan. Jika jumlah akhir dari orang-orang yang berhasil maju adalah 50, maka semua anggota yang tertunda akan dihilangkan. Jika jumlah akhir dari orang-orang yang berhasil maju kurang dari 50, maka semua kontestan yang tertunda akan berpartisipasi dalam putaran kompetisi tambahan hingga jumlah akhir adalah 50. Apakah itu jelas bagi semua orang? Tanya tuan rumah. 100 orang mengangguk. Karena mereka tahu aturan permainan sedini tadi malam, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Bagus. Setelah menerima semua tanggapan, pembawa acara tersenyum, mengangguk, dan bertanya, semua kontestan, apakah Anda siap? Ya, jawab 100 orang itu. Betulkah? Tuan rumah tiba-tiba berseri-seri dan turun dari panggung, berjalan menuju area penjawab dan berkata, sebelum kompetisi dimulai, saya akan memilih beberapa kontestan untuk diwawancarai. Meskipun itu pilihan, semua orang bisa melihat bahwa tuan rumah tidak memilih. Sejak awal, dia membidik Fang Qiu. Dia berjalan tepat ke Fang Qiu yang duduk di kursi pertama dari baris pertama. Fang Qiu, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi sistem eliminasi satu-satu yang brutal hari ini? Tanya tuan rumah. Saya selalu memiliki kepercayaan diri, jawab Fang Qiu datar. Oh. Tuan rumah menyeringai, lalu mengganti topik pembicaraan dan tiba-tiba bertanya, jadi, apakah Anda memiliki objek yang ingin Anda tantang? Tidak. Fang Qiu menggelengkan kepalanya dan menambahkan, bagiku, siapapun bisa menjadi lawanku. Kata-katanya menyebabkan kegemparan. Tidak hanya 99 kontestan lain di area penjawab, tetapi pembawa acara dan 240 audiens dikejutkan oleh kata-katanya. Siapa saja? Tidakkah kamu sombong mengatakannya? Anggota 4 keluarga tidak begitu sombong. Bagaimana Anda, seorang mahasiswa baru, bisa begitu sombong? Ini akan menjadi menyenangkan. Apakah Fang Qiu beruntung berada di posisi 100 besar? Dia berhasil karena dia baru saja menjawab pertanyaan yang dia tahu bagaimana menjawabnya, bukan? Saya telah melihat orang yang sombong, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat orang yang sombong. Ya, anggota dari 4 keluarga besar masih di atas panggung. Terlepas dari mereka, 100 orang ini tidak mudah dipusingkan. Mungkin ada jenius di antara mereka. Fang Qiu baik, tapi salah sombong. Penonton mulai berbicara dengan gila. Semua 99 kontestan di atas panggung menatap Fang Qiu. 98 dari mereka sangat marah, meremehkan, dan menghina dia. Hanya Jiang Miaoyu yang memiliki senyum pahit di wajahnya. Dia tidak tahu mengapa Fang Qiu, yang selalu bersikap rendah hati, tiba-tiba menjadi sangat terkenal. Tuan rumah terkejut, tetapi dia juga sangat bersemangat. Bahkan, ia sengaja menciptakan suasana ini.
Dia ingin membentuk kompetisi untuk diperdebatkan sebelum dimulai. Pertanyaan itu diberikan kepadanya di belakang panggung oleh sutradara sebelum rekaman dimulai. Itu sebabnya itu terjadi. Fang Qiu bisa melihat niat mereka yang jelas. Dia tahu dari saat tuan rumah berjalan menghampirinya. Dia tidak harus menolaknya karena pertunjukan membutuhkannya. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia tidak harus menjaga profil sekarang karena dia di TV. Dia hanya ingin menjadi profil tinggi, tak terbendung, dan luar biasa. Oleh karena itu, Fang Qiu tentu saja senang bekerja sama dengan wawancara yang sengaja ditetapkan oleh kru. Yah, kita lihat saja nanti. Kemudian wawancara berakhir. Ketika pembawa acara kembali ke panggungnya, dia berteriak, "Game on!" Atribut. Begitu kata-kata ini diucapkan, beberapa anggota kru segera mendorong rak ke atas panggung dan meletakkannya di seberang 100 kontestan. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa ada 100 minuman di rak ini. Ternyata mereka dari sponsor. Masing-masing dari 100 minuman sesuai dengan nama kontestan. Tuan rumah menjelaskan dan kemudian berteriak, "Liu Zhen." Di area penjawab, seorang pemuda berdiri sekaligus. "Silakan memilih nomor minuman," kata pembawa acara. Liu Zhen berpikir sejenak dan berkata, "Tidak. 68. Bagus." Tuan rumah pergi ke rak dan mengambil minuman yang mewakili No. 68 di depan semua orang. Kemudian dia membuka tutupnya, melihatnya, dan mengumumkan, "Fang Qiu." Ketika dia berbicara, dia membuat titik untuk menunjukkan nama di topi ke kamera. Kali ini, para penonton terpana. Apa yang sedang terjadi di sini? Selain fasilitas kursi yang bagus, wawancara khusus, dan menyanyikan lagu tema, Fang Qiu bahkan menjadi orang pertama yang dipilih oleh orang lain. Semoga dia beruntung. Silakan menyambut Fang Qiu ke atas panggung. Ketika semua orang terdiam dengan kepahitan, tahap tantangan satu-satu naik di tengah panggung. Kemudian tuan rumah menunjuk ke tahap tantangan dan berteriak pada Fang Qiu, "Kamu yang pertama, jadi kamu bisa menyebutkan kontestan mana saja untuk bersaing denganmu." Baik. Fang Qiu berjalan ke panggung tantangan, tersenyum, dan menunjuk ke seseorang, berkata, "Jangan melihat orang lain. Ayo, ini kamu."